now. Lakukan sesuatu untuk belajar di sini dan sekarang juga. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, sahabat sains pernah melihat orang berjalan, orang mengendarai sepeda. Saya akan menjelaskan tentang konsep gerak, kemudian jenis-jenis gerak, unsur-unsur gerak, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membahasnya, tentunya kalian perhatikan ilustrasi yang terjadi berikut ini. Nah, US Grand Prix, it looks like a decent start from Rossi on second in the grid, also from Stoner just in front of him. But look at Hayden on the inside, Hayden coming through and taking second position. Valentino Rossi goes through and leads in the US Grand Prix. Now, what can he do from this position? dari video itu, kalian tentunya melihat ada pembalap kesayangan kalian sedang memacu motor balapnya di sirkuit. Kedua, tentunya kalian pernah ingat ya ada games-games zaman dulu. Nah, itu ada Angry Bird. Nah, dia bagaimana cara menjatuhkan benda-benda. Nah, kalian bisa saksikan di situ. Oke, kita lanjutkan. Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, sementara titik acuan adalah titik di mana perubahan itu mulai diukur. Sebagai contoh, di situ ada gambar, ada titik acuan 1 dan titik acuan 2. Nah, yang bergerak adalah di situ adalah sodik. Jadi, sodik berubah posisi dari titik acuan 1 menuju acuan 2. Jadi, ada perpindahan posisi sodik, sehingga sodik dikatakan bergerak. Macam-macam gerak berdasarkan titik acuannya dibedakan menjadi dua. Ada gerak sebenarnya dan gerak semu. Nah, apa itu gerak sebenarnya? Gerak sebenarnya terjadi apabila benda benar-benar bergerak dilihat dari titik acuannya. Sebagai contoh, gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini nampak bahwasanya Lionel Messi sedang melakukan gerakan menendang bola. Jadi ada gerakan bola. Gerak yang kedua adalah gerak semu. Apa yang dimaksud dengan gerak semu? Gerak semu adalah gerak yang seolah-olah nampak bergerak padahal sebenarnya benda itu diam. Contohnya adalah sebagai berikut. Di situ nampak bahwasanya ada matahari terbit di sebelah timur, kemudian bergerak, akhirnya terbenam di sebelah barat. Padahal kalian semua tahu, sudah di pelajaran tata surya bahwasanya yang bergerak itu bukan matahari, tetapi bumi. Macam-macam gerak berdasarkan lintasannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak lurus. Yang kedua adalah gerak parabola, dan yang ketiga adalah gerak melingkar. Gerak lurus, gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi 2, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Contoh dalam kehidupan sehari-hari gerak lurus adalah yang pertama di situ tampil bahwasanya ada buah kelapa yang jatuh. Nah, buah kelapa yang jatuh itu selalu jatuh dalam lintasan yang lurus. Yang kedua di situ adalah mobil yang bergerak di jalan yang lurus. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berubah parabola. Sebagai contoh di situ disaksikan ada gerakan bola basket menuju ring. Nah, gerakan bola basket itu membentuk lintasan parabola. Gerak yang ketiga adalah gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Sebagai contoh, ada gambar jarum jam di situ. Selanjutnya adalah unsur-unsur gerak. Unsur-unsur gerak meliputi perpindahan, jarak, kecepatan dan kelajuan, perlambatan dan percepatan.
Perpindahan dan jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir. Jarak dilambangkan panah merah. Panah putus-putus menunjukkan perpindahan. Ali berangkat dari rumah menuju pasar sejauh 200 meter. Jika Ali kembali ke rumah, jarak yang ditempuh 400 meter, sementara perpindahan adalah 0. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Jarak adalah besaran skalar, nilainya tidak dipengaruhi arah. Perpindahan adalah besaran vektor yang nilainya dipengaruhi arah. Kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan adalah besaran vektor. Satuan dari keduanya adalah meter per sekon. Perhatikan contoh soal berikut ini. Mobil bergerak dari titik A ke B sejauh 80 meter ke arah timur, kemudian ke C 30 meter ke arah barat. Hitunglah jarak dan perpindahan. Penyelesaiannya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Untuk menentukan jarak dengan cara panjang lintasan dari A ke B kembali ke C, 80 km ditambah 30 km. Hasilnya 100 meter. Perpindahan adalah jarak terdekat dari A menuju C. 80 km dikurang 30 km. 50 km ke arah barat. Soal kedua. Sebuah mobil mainan bergerak ke timur dari titik A ke B, kemudian berbelok ke selatan menuju titik C. Waktu tempuh dari titik A ke C selama 10 sekon, seperti ilustrasi gambar berikut ini. Hitunglah kelajuan mobil mainan dan kecepatan mobil mainan. Untuk menentukan kelajuan, jarak dibagi waktu 70 meter per 10 sekon, 7 meter per sekon. Kecepatan dihitung dengan perpindahan dibagi waktu 50 meter per 10, 5 meter ke arah tenggara. Bagaimana sahabat sains penjelasan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar? Mudah bukan? Nah, untuk menguji bagaimana kalian memahami materi yang saya sampaikan, kalian bisa mencoba mengerjakan tugas berikut ini. Demikian video pembelajaran tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar bagian 1. Video pembelajaran selanjutnya kalian dapat saksikan di channel YouTube Rezeki Sensei. Terima kasih, jangan bosan dalam belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa.